janji kudus, hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah
Umat yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan melalui YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, dan pukul 17 dan pukul 19. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita siapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Umat yang terkasih, selamat hari Minggu. Telah lahir Yesus Kristus, Sang Terang dunia. Terang itu menyinari setiap ruang gelap dalam hidup kita. Terang itu membawa damai bagi hidup kita. Marilah kita nyatakan syukur dengan bersorak-sorai menyanyikan Siapa Gerangan Sang Raja. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara.
Jemaat yang terkasih, di dalam keadaan gelap, mata kita memiliki keterbatasan untuk melihat. Demikian juga dengan mata iman kita. Dalam kegelapan dosa, manusia memiliki keterbatasan untuk melihat penyertaan Allah. Oleh sebab itu, ia menghadirkan anaknya sang terang dunia agar kita mampu melihat terang. Bagaimana dengan kehidupan kita selama ini? Sudahkah kita sungguh-sungguh melihat terang itu? Atau justru kita enggan untuk membuka mata dan nyaman berdiam dalam ruang gelap kita? Mari kita hening untuk merenungkan sejenak. Mari kita berdoa. Ya Allah sang terang, terkadang kami lelah menjalani hidup ini. Kegelapan dosa terkadang membuat kami berlari menjauh dari-Mu. Kegelapan membuat kami gagal melihat Tuhan dalam keseharian kami. Bahkan cahaya pengharapan dalam diri kami nyaris padam. Ampuni dan kasihanilah kami atas kegagalan kami melihat keselamatan yang telah Engkau berikan. Bukalah mata hati dan telinga kami untuk menghayati kehadiran anak-Mu yang membawa terang dan pengharapan. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan terangilah seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Ya anak kecil, ya anak lembut, engkau diutus Bapamu, dan dari sorga mulia kau jadi hamba terendah. Ya anak kecil, ya anak lembut.
Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah dari 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Pekat perlahan telah pudar, kita sadari kasih Allah tak pernah sirna. Ketika kita ada dalam masa terkelam, penyertaannya kepada kita nyata adanya. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita panjatkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika Yusuf dan Maria menantikan lahirnya, kegelisahan menghampiri hati mereka. Tapi itulah jawaban Allah bagi manusia, kelahirannya membawa damai dan sejahtera. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita panjatkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Kita menghadapi kekelaman dunia, rasa cemas dan kebimbangan lingkupi kita, namun dekatnya kan selalu ada bagi manusia. Karuniakan keteduhan di dalam jiwa. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita panjatkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Merayakan kepeduliannya bagi dunia. Jemaat yang terkasih, bersyukur kita boleh bersama beribadah pada hari Minggu yang terakhir di tahun 2023 ini. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dengan segala puji dan syukur, kami datang kembali kepadamu Tuhan, memasuki minggu yang terakhir di tahun 2023,
Kami merayakan kasih dan kesetiaan-Mu untuk terus menyatakan tuntunan firman untuk kehidupan kami. Menutup tahun ini dan menyongsong tahun baru 2024 yang Tuhan percayakan. Mari Tuhan, bertahtalah, berkatilah kami dengan firman-Mu, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk melihat dengan jelas kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kami boleh merayakan keselamatan dan membagikan hidup yang telah diselamatkan itu bagi semua orang di sekitar kami. Kami siap sekarang, bersabdalah, dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya pasal 61 ayat 10 sampai pasal 62 ayat 3. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semua tercipta, pujilah Tuhan untuk selamanya, semuanya ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Pujilah Dia, hai semua malaikat.
mana semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya, semuanya ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Bacaan kedua dari surat Galatia pasal 4 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil pada hari ini akan kita baca menurut kesaksian Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikianlah Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan ayat 40. Lalu ketika tiba waktu pentahiran mereka menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan, dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati orang banyak. Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri." Ada pula seorang nabiah bernama Hana, anak perempuan Fanuel dari suku Asyer. Sesudah kawin, ia hidup bersama suaminya 7 tahun lamanya, lalu menjanda sampai berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam
beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga ia mendekat dan mengucap syukur kepada Allah. Ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke Galilea, ke kota mereka Nazaret. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya! Saudara-saudara jemaat yang terkasih, di hari Minggu yang terakhir tahun 2023 ini, kita merenungkan firman Tuhan dalam terang tema Mataku telah melihat keselamatan. Adalah bagian dari apa yang dinyatakan oleh seorang yang bernama Simeon, sebagaimana yang dapat kita baca di Lukas 2 ayat yang ke-30. Sekali lagi saya bacakan. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Saudara-saudara, Lukas menuturkan hari itu adalah hari pentahiran. Ada sangat banyak orang tentu yang waktu itu datang dan bersama-sama beribadah, berkumpul di Yerusalem dan beribadah di Bait Allah. Nah, sangat menarik bahwa dari sekian banyak kita bisa membayangkan kalau ini event, kalau ini momen, kalau ini sebuah hari raya gerejawi. Kita baru saja melewatkan Hari Raya Natal. Begitu banyak orang yang datang memenuhi gedung gereja. Nah, bayangan tentang begitu banyaknya orang yang berdatangan, berkumpul pada waktu itu, tentu menjadi bayangan yang dapat sangat menggambarkan seperti apa situasi ketika Simeon berada di Yerusalem saat itu. Nah, karena itu saya menjadi tertarik saudara-saudara ketika di situ dikatakan Simeon itu memiliki kepekaan sehingga dari antara sekian banyak orang yang berbondong-bondong berdatangan, berhimpun pada waktu itu, ia tahu ada Yesus, Mesias yang diharapkan. Wah, itu luar biasa. Kita mungkin pernah punya pengalaman-pengalaman dalam keseharian. Rame-rame, kumpul-kumpul. Tapi barangkali kita tak cukup punya kepekaan. Apakah teman yang kita harapkan, teman yang kita nantikan itu juga turut hadir dalam kumpulan orang yang begitu banyak. Saudara-saudara, Simeon itu dikatakan dia punya kepekaan untuk dapat merasakan, untuk dapat melihat, bahkan kemudian menjumpai, menggendong Yesus Kristus. Luar biasa. Nah, apa yang membuat Simeon itu punya kepekaan bahwa di tengah kerumunan orang banyak saat itu ada Yesus yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu itu. Saya menemukan dan saya berbagi untuk saudara-saudara. Paling sedikit gambaran tentang siapa Simeon menurut saya menjadi pintu masuk
untuk kita dapat memahami bagaimana Simeon itu bisa mempunyai kepekaan sehingga ia tahu bahwa Yesus hadir saat itu. Lukas menggambarkannya demikian di ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Siapa dia? Seperti apa dia? Dikatakan Simeon itu seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. 3 hal paling tidak dikatakan. Pertama, ia seorang yang benar dan saleh. Kedua, ia seorang yang menantikan penghiburan bagi Israel, karena memang pada konteks itu dalam masa penjajahan Romawi, Israel menderita, Israel mengalami banyak problem, Israel mengalami kesulitan demi kesulitan dan butuh penghiburan. Yang ketiga, Roh Kudus itu ada di atasnya. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita melihat pada deskripsi bahwa Simeon itu seorang yang benar dan saleh. Saudara-saudara, tentu Lukas bukan mau menggambarkan bahwa Simeon itu seorang yang suci, yang tanpa cacat, tanpa celah ketika ia menjalani kehidupannya. Bukan itu yang digambarkan. Lalu kalau demikian, apa yang digambarkan ketika Lukas itu menyebut Simeon itu seorang yang benar dan saleh? Saudara-saudara, rupanya dan saya yakin bahwa kata benar itu mau menunjukkan bahwa Simeon itu seorang yang menyatakan sikap, perilaku keseharian baik kepada orang-orang yang bersama-sama dengan dia, baik kepada kehidupan yang sedang ia jalani. Orang yang baik untuk kehidupan, orang yang memberi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia orang yang benar dalam artian seorang yang baik. Saleh mau mengatakan bahwa ia juga seorang yang punya sikap yang baik kepada Allah. Jadi kalau diringkas, Simeon itu seorang yang punya sikap yang baik kepada sesama, ia juga punya sikap yang baik kepada Tuhan. Secara horizontal dia baik, secara vertikal ia juga seorang yang baik. Dalam hidup sehari-hari kita tahu, saudara-saudara, mungkin kita bisa berjumpa dengan orang yang baik, tapi ia bisa menjadi orang yang tidak percaya, abai kepada Tuhan. Enggak pernah pergi ke rumah ibadat, enggak pernah pergi ke gereja. Tapi dia melakukan banyak kebaikan dalam kesehariannya. Tapi dia tidak percaya atau belum percaya kepada Tuhan. Tapi sebaliknya juga, kita mungkin juga pernah berjumpa orang yang sangat concern dengan hal-hal yang tampak seperti begitu luar biasa perhatiannya kepada Tuhan. Dia rajin pergi ke gereja, dia rajin bahkan melayani Tuhan. Ya. Tapi relasinya dengan keluarganya, dengan anggota-anggota terdekat dari kehidupannya tidak baik. Enggak bisa memaafkan kesalahan, tetap menaruh dendam. Ada orang yang sepertinya begitu concern dengan Tuhan, tapi ternyata ia kedapatan munafik, kedapatan menipu, dan yang lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang memperlihatkan bahwa ada orang yang sepertinya baik, melakukan banyak hal yang baik, tapi tidak percaya Tuhan. Tapi sebaliknya ada orang yang tampaknya concern dengan Tuhan,
Tapi ternyata ia tak dapat memaafkan, tak dapat mengampuni kesalahan, tak dapat mewujudkan apa yang sebetulnya dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara, Simeon bukan orang yang seperti itu. Ia punya integritas antara sikap baiknya yang horizontal itu berpadu dengan sikap baik yang vertikal. Sebab kalau orang hanya concern sama Tuhan, tapi gagal untuk menyatakan apa yang baik pada sekitarnya, surat Yohanes, 1 Yohanes pasal 4 itu kan mengingatkan kepada kita. Di sana Tuhan sendiri, firman Tuhan yang menegaskan begini, kalau ada orang mengatakan bahwa ia mengasihi Allah, tapi nyatanya ia membenci saudara-saudaranya yang kelihatan, ia itu seorang pendusta. Ayat yang sangat kita kenal dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari sebagai umat Tuhan. Tapi adakah orang yang seperti itu? Ya, kita harus mengakui dengan jujur bahwa faktanya ada orang-orang yang seperti itu. Semoga kita tidak seperti itu. Saudara-saudara, kualifikasi yang melekat pada seorang Simeon itulah yang saya yakin menjadi sebuah kualifikasi yang menolong Simeon itu mempunyai kepekaan sehingga dapat merasakan kehadiran Tuhan, sehingga dapat melihat Tuhan, sehingga dapat benar-benar mengecap betapa baiknya Tuhan, betapa Tuhan itu peduli dan hadir di dalam kehidupannya, dan ia melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Deskripsi seorang yang benar dan saleh itu mengingatkan saya pada Nuh, sebagaimana yang kita mungkin bisa baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudara, kitab Kejadian juga menggambarkan situasi yang berat, situasi yang sulit, konteks kehidupan yang amat-amat rumit, complicated dihadapi oleh Nuh pada waktu itu. Tapi di sana dikatakan Nuh seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi orang yang punya sikap baik kepada sekitarnya dan sikap baik kepada Tuhannya, horizontal dan vertikal itu menyatu. Saudara-saudara, sesungguhnya itu adalah gambaran orang yang menjalani hidup yang bergaul terus dengan Allah. Tentu hidupnya tetap penuh dengan dinamika. Tapi ia adalah orang yang menyatakan dirinya untuk terus terhubung dengan Tuhan. Dan karena itu juga terhubung dengan baik dengan sesamanya. Nah, Simeon orang seperti itu. Bukan seperti misalnya yang Lukas pernah gambarkan. Seolah-olah concern pada Tuhan. 2 orang datang, satu dikatakan seorang pemungut cukai, satu adalah orang Farisi, sama-sama berdoa. Nah, seperti sebuah aktivitas yang saat itu dilakukan sebagai bentuk perhatiannya kepada Tuhan. Tapi endingnya, ujung-ujungnya kita tahu, si orang Farisi itu cuma mau meninggikan dirinya. Aku tidak begini, tidak begitu. Tidak seperti orang pemungut cukai ini, merendahkan orang lain. Simeon tidak begitu. Ia disebut sebagai orang yang benar tapi sekaligus saleh. Dan itu berarti bahwa Simeon itu adalah seorang yang memperlihatkan kepada kita bagaimana secara horizontal ia menjadi seorang yang baik, tapi juga secara vertikal ia juga seorang yang punya sikap yang baik terhadap Tuhan. Dan karena itu ia punya kepekaan ketika Yesus datang. Mata iman dari seorang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Itu akan menolong dia untuk melihat Tuhan, menolong dia untuk tahu bahwa Tuhan hadir, menolong dia untuk sungguh-sungguh dapat merasakan keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau saudara dan saya
kalau kita menjadi orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Simeon ini. Kita akan dengan mudah merasakan bahwa Tuhan itu hadir dan Tuhan melakukan karya untuk kehidupan kita dalam keadaan kita. Sekalipun situasi di sekitar kita itu hiruk pikuk, amat bising, kita tak kehilangan telinga untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita tak kehilangan penglihatan untuk melihat bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Tuhan itu melakukan karya-karyanya. Hiruk pikuk sebising apapun situasi di sekitar kita. Bagi orang yang bergaul dengan Tuhan. Nah, Simeon ini memberikan teladan kepada kita semua, kepada saudara-saudara, kepada saya. Menjadi amat penting apa yang dikatakan Lukas. Hidup bergaul, orang yang benar dan orang yang saleh. Orang yang baik kepada sesama dan orang yang punya sikap yang baik kepada Tuhan. Dia punya kepekaan untuk terus mengalami Tuhan di dalam kehidupan sehari-harinya. Saudara-saudara, Simeon juga terbukti ketika ia mengintegrasikan antara benar baik kepada orang-orang sekitar, tapi juga saleh kepada Tuhan. Simeon menunjukkan kepada kita semua bahwa ia menjadi seorang yang juga sangat peduli kepada apa yang sedang dialami oleh bangsanya. Di ayat yang ke-31, di sana dikatakan, keselamatan yang datang darimu, mataku telah melihatnya. Yaitu terang yang engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Ia tidak berkata bahwa semua itu hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi keselamatan yang datang dari Tuhan itu juga disediakan. Tuhan menyediakannya untuk segala bangsa, untuk bangsa lain, selain juga untuk umat Israel. Jadi lihat lingkaran dan luasan lingkaran. Bagi orang yang sungguh-sungguh punya sikap baik pada orang-orang di sekitarnya dan punya sikap baik terhadap Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat orang yang seperti ini menjadi orang yang peka. Ia peduli, ia adaptif, ia kreatif. Dan ia meluaskan apa yang ia alami itu. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk umatnya, untuk orang-orang Israel, untuk umat Tuhan pada waktu itu. Tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, hati seorang yang benar, hati seorang yang saleh, itulah yang kita pelajari di akhir tahun 2023 ini. Indonesia dalam segala keadaannya, kehidupan keseharian kita di tahun politik ini, menjelang pemilu pada 14 Februari 2024, saudara-saudara, kita tahu bahwa Indonesia juga tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Indonesia butuh karya keselamatan dari Tuhan. Dan untuk itu dinanti betul kehadiran gereja, kehadiran umat Tuhan, kehadiran saudara-saudara dan kehadiran saya. Untuk menjadi orang-orang yang dapat melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Dan mewartakan keselamatan itu bagi komunitas kita, bagi konteks kita. Simeon mengatakan bagi umatmu, konteks dan komunitasnya. Tapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Karena memang tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan keselamatan di dalam kehidupan ini. Dan kita punya panggilan untuk boleh mewartakan dan membagikan, merayakan keselamatan itu bagi komunitas dan lingkungan di sekitar kita. Sekali lagi, bagaimana caranya? Mari belajar dari seorang Simeon. Menjadi orang yang benar, yang berarti
baik kepada orang-orang di sekitar kita, menyatakan banyak kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Ada banyak kebaikan yang bisa kita nyatakan dan kita dipanggil untuk menyatakan kebaikan demi kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita, siapapun mereka. Seperti apapun orang-orang yang ada di sekitar kita, kita dipanggil untuk menyatakan kebaikan demi kebaikan. Dan kita juga dipanggil terus untuk menyatakan bahwa kita orang-orang yang beriman. Di tengah segala macam situasi dan kondisi, kita menunjukkan bahwa kita orang-orang yang punya pengharapan. Dan pengharapan itu menolong kita untuk menjadi orang-orang yang terus punya semangat kehidupan. Menjalankan segala sesuatunya dengan semangat, dengan syukur, dengan sukacita. Itu orang yang bersama dengan Tuhan. Seperti Paulus dan Silas ketika di dalam penjara. Mereka adalah orang-orang yang mata imannya terus melihat Tuhan. Karena itu gelapnya penjara, kelamnya penjara, sulitnya situasi di penjara, tidak membuat mereka tidak dapat bernyanyi. Mereka memuji Tuhan, mereka menyanyi untuk Tuhan. Dan orang-orang di sekitarnya diberkati oleh nyanyian mereka. Sebab yang mereka wartakan bukan keluh kesah, bukan sumpah serapah dalam situasi hidup yang sangat sulit. Tapi yang mereka persaksikan adalah nyanyian. Mungkin di tengah situasi di mana orang marah-marah karena mereka dipenjarakan dan mereka mungkin merasa tidak bersalah mengapa dipenjarakan. Lalu Paulus dan Silas menggemakan suara yang berbeda. Saya yakin itu juga terjadi karena Paulus dan Silas telah melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu mereka bisa membagikan keselamatan itu untuk orang-orang yang berada di penjara saat itu. Bahkan ketika mereka terlepas, belenggunya terlepas dan mereka punya kesempatan untuk lolos dari pemenjaraan saat itu, mereka tidak melakukannya. Penjaganya ketakutan sedemikian rupa. Tapi Paulus dan Silas tidak membuat mereka yang sedang dalam ketakutan itu bertambah ketakutan dan celaka. Mereka justru mengatakan, kami di sini. Mendatangkan kebaikan. Wujud dari kepercayaannya bahwa Tuhan telah memberikan keselamatan, karya baik. Itu dinyatakan di dalam kehidupan. Bukankah kisah-kisah Natal yang berapa kali kita dengar dalam momen Natal yang baru saja kita rayakan, juga mengisahkan hal yang sama. Yusuf dan Maria, para gembala siapapun, orang-orang yang telah melihat keselamatan yang dari Tuhan, lihatlah mereka menjadi orang-orang yang mampu untuk terus mewartakan keselamatan, membagikan kebaikan, menyatakan puja dan puji, menyemangati kehidupan yang sulit dan berat itu. Saudara-saudara, itulah panggilan kehidupan gereja. Saudara-saudara dan saya. Mataku, kata Simeon, telah melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Dan karena itu kemudian ia memuji Tuhan. Ia menyatakan kebaikan untuk umat Israel. Ia menyatakan kebaikan untuk segala bangsa. Ia merayakan keselamatan bagi kehidupan yang memang membutuhkan keselamatan. Kiranya kita boleh bersama-sama menutup tahun 2023 ini sebagai umat Tuhan yang benar-benar telah melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Dan kita dimampukan untuk menjadi orang-orang yang merayakan keselamatan itu dengan menjadi orang yang tetap saleh kepada Tuhan. Sikap yang hormat kepada Tuhan sekaligus juga sikap yang baik dengan menyatakan banyak hal yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memampukan gerejanya untuk menjadi garam dan terang, pembawa kabar dan berita keselamatan bagi Indonesia dan bagi segala bangsa. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan
mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Seperti Simeon yang berkata, mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Maka pada saat ini, itu juga yang hendak kami serukan kepadamu ya Tuhan. Di tengah ragam rasa ziarah hidup kami di tahun 2023. Tapi dengan mata iman kami bisa melihat bahwa keselamatan itu nyata datang daripadamu. Kami diberikan kesempatan untuk melewati 365 hari di tahun 2023. Dan bahkan dalam beberapa waktu lagi, kami akan menyaksikan tahun 2024 untuk kami jalani dalam lembaran-lembaran tahun yang baru. Jika semua hanya bergantung pada kekuatan kami yakin kami tidak akan mampu tiba pada titik ini. Karena itu ya Tuhan, jika memang di tahun yang akan kami lalui ini ada pengalaman-pengalaman duka, ada pengalaman luka, ada pengalaman-pengalaman yang membuat hati kami kecewa, biarlah hal itu tidak membuat kami menutup mata pada karya keselamatan yang sedang Engkau kerjakan. Jika di tahun 2023 ini ada banyak pengalaman suka, pengalaman yang mendatangkan syukur, pengalaman yang membuat kami berada di dalam posisi yang jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Ajar kami untuk tidak jumawa, karena kami harus terus merendahkan hati dan menyadari itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, setiap orang yang ada di dunia ini, tua dan muda, setiap orang yang ada di perkotaan maupun di pedalaman, mereka yang kaya maupun yang miskin, sama-sama membuka mata untuk melihat keselamatan hanya datang dari Tuhan. Itulah yang membuat kami mampu untuk terus memiliki harapan. Itulah yang membuat kami mampu untuk terus menjalani ziarah di tahun baru yang masih penuh dengan misteri. Itulah yang membuat kami mampu untuk terus bangkit. Terima kasih ya Tuhan. Di syafaat ini kami pun ingin berdoa untuk mereka yang telah hadir di dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini. Mereka yang menjadi keluarga,
mereka yang menjadi guru, menjadi gembala bagi kami, mereka yang menjadi pemimpin atas kami, baik di lingkungan masyarakat maupun di bangsa dan negara. Mereka yang menjadi sahabat bagi kami. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan yang terus menyertai setiap orang yang kami ingat, untuk mereka juga sama-sama memasuki tahun yang baru esok hari dengan penuh pengharapan dan sukacita. Kami mengingat juga berbagai komunitas, berbagai lembaga, bahkan di dalamnya juga gereja yang juga hadir di sepanjang ziarah hidup kami. Kami percaya itu adalah wujud kehadiran-Mu yang hadir untuk menuntun kami, agar kami tidak sendirian berziarah melalui hari-hari ini. Kiranya pelayanan mereka semua juga ya Tuhan, terus diberkati. Di dalam berbagai pelayanan yang baru, di dalam berbagai pelayanan yang dilanjutkan di tahun yang baru. Kiranya semua sama-sama melakukan karya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih sebab terang-Mu telah menjadi penyataan bagi segala bangsa untuk kami menyaksikan kemuliaan-Mu yang begitu kekal. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah hadir dan mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Mazmur 54 ayat 8 menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai Gembala, bangun segera, menengok juru selamat-Mu. Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah. Pangeran Maha Mulia.
Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang nyata lewat banyak hal, baik dalam hidup ini. Kami bersyukur atas Sang Terang yang telah lahir, sehingga kami dapat mampukan untuk menjalani hidup ini. Seturut firman-Mu, kini kami membawa persembahan ke hadapan-Mu sebagai ungkapan syukur atas segala kemurahan-Mu bagi kami. Kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan menjadi sarana pekerjaan Allah di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, kita telah melihat Sang Terang yang memandu mata iman kita. Oleh sebab itu, marilah kita melanjutkan kehidupan dengan penuh syukur bersama Sang Juru Selamat. Bernyanyilah merdu, lambungkanlah syukur, Juru Selamat dunia dan surya hidupmu, terbaring di palungan di malam yang kudus. Yesus penebus, Yesus penebus. Oh bayi yang lemah, hatiku hiburlah, berikanlah berkat-Mu, curahkan kurnia, dan bimbinglah jalanku di dalam dunia. Raja mulia, Raja mulia. Padamu yang lembut, ku datang bertelut, Kau merangkum dosa seluruh umat-Mu, dan Kau beri sentosa mengganti kemelut. Ku sembah sujud, ku sembah sujud. Di sorga bergema nyanyian Gloria, segenap malaikat memuji Tuhannya, sejahtera dan sama mengisi dunia selama-lamanya, selama-lamanya. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera Kristus Sang Juru Selamat, dan penyertaan Roh Kudus menerangimu di sepanjang perjalanan kehidupan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.